Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang kimia lagi ya. Untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu teori asam basa. Perkenalkan, saya Laurita Moga, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Yuk simak videonya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah melihat lemon dan juga daun sirih. Perasaan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam, dan apabila terkena tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan daun sirih apabila terkena tangan akan terasa licin, dan apabila kita cicipi akan terasa pahit. Lemon adalah salah satu contoh dari senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh dari senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan juga basa? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan asam dan basa? Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu, di mana istilah dari asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum, yang berarti cuka, sedangkan basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi dari asam basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius, dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884, menjadikannya teori pertama yang mengklasifikasikan senyawa menjadi asam dan basa. Yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan juga Lowry pada tahun 1923 mengembangkan teori Arrhenius dengan nama teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis, dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923 dan merupakan pengembangan teori dari teori Bronsted-Lowry. Arrhenius adalah ilmuwan kimia asal Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Selanjutnya, untuk memudahkan, digunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut. Sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi HCl terion menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anion yang dihasilkan disebut sebagai anion sisa asam. Hingga untuk HCl valensi asamnya adalah 1 karena H+ yang dihasilkan adalah 1, dan anion sisa asamnya adalah Cl-. Selanjutnya, berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam kemudian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah asam monoprotik, yang merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 1 H+. Yang kedua adalah diprotik, yang merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 2 H+. Yang terakhir adalah triprotik, yang merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 3 H+. Selanjutnya adalah definisi basa menurut Arrhenius. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. NaOH yang melepas OH- dalam air dengan reaksi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, jumlah ion OH+ dari ionisasi 1 mol basa disebut dengan valensi basa, sedangkan kation yang dihasilkan disebut dengan kation sisa basa. Sehingga NaOH valensi asamnya adalah 1 dan kation sisa asamnya adalah Na+. Kemudian basa dibagi menjadi basa monohidroksi menghasilkan 1 OH-, yang kedua adalah basa dihidroksi menghasilkan 2 OH-,
Dan yang terakhir adalah basa trihidroksi yang menghasilkan 3-OH-. Selanjutnya, teori asam basa Arrhenius ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Dan yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Selanjutnya, menanggapi kekurangan dari asam basa Arrhenius, seorang ahli Denmark yaitu Brønsted dan Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam dan basa berdasarkan serah terima proton atau H+. Kemudian, yang kita kenal sekarang yaitu konsep asam basa Brønsted-Lowry. Nah, menurut konsep ini, asam adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau akseptor proton H+. Dalam teori ini, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain, sedangkan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Selanjutnya adalah senyawa yang bertindak sebagai asam basa Brønsted-Lowry disebut sebagai amfoter. Sebagai contoh, pada reaksi HCl ditambah NH3 menjadi NH4+ ditambah Cl-. HCl sebagai asam dan juga NH3 kita sebut sebagai basa, kemudian NH4+ adalah asam konjugasi dan Cl- adalah basa konjugasi. Pada reaksi tersebut, asam klorida atau HCl menyumbangkan proton atau H+ pada amonia atau NH3 dan membentuk ion amonium yang bermuatan positif dan ion klorida yang bermuatan negatif, sehingga NH3 merupakan basa Brønsted-Lowry karena menerima proton. Pada bagian produk, Cl- disebut dengan basa konjugasi dari HCl dan NH4+ disebut dengan asam konjugasi dari basa NH3. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal tersebut, Lewis mengemukakan teori baru tentang asam basa, yaitu menurut Lewis adalah asam merupakan suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Kemudian basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Sebagai contoh, yaitu dalam reaksi antara BF3 dan NCH3. BF3 merupakan asam karena mampu menerima sepasang elektron, sedangkan NH3 itu merupakan basa karena menyumbangkan sepasang elektron. Pada teori asam basa Lewis terdapat beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah sama dengan teori Brønsted dan Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Yang kedua adalah teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Dan yang terakhir adalah dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kimia tentang asam basa kali ini ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.